Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Ria Resti Amalia, mahasiswa Universitas Aisyah Yogyakarta, tahun 2020 dengan NIM 2010801005, mata kuliah Ibadah, Akhlak, dan Muamalah. Oke, teman-teman semua, udah lama ya nggak bikin video, jadi apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Oke teman-teman, kali ini saya membawakan tema yaitu Toharoh yang berjudul Tayamum dan Wudhu. Nah, sebelum jauh lagi, di sini saya menyampaikan bahwa Toharoh nanti saya akan membahas yaitu pengertian dan juga dalilnya saja ya, karena pertemuan kali ini difokuskan untuk membahas wudhu. Oke, untuk mempersingkat, kita langsung saja ya ke pengertian tayamum. Tayamum secara bahasa diartikan sebagai al-qasdu, yaitu maksud. Sedangkan secara istilah dalam syariat adalah sebuah peribadatan kepada Allah berupa mengusap wajah dan kedua tangan dengan menggunakan sohid yang bersih. Sohid adalah seluruh permukaan bumi yang dapat digunakan untuk bertayamum, baik yang terdapat di tanah, atasnya, ataupun tidak. Oke, selanjutnya kita ke dalil tayamum. Tayamum diisyaratkan dalam Islam berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma kaum muslimin. Dalil tersebut terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6. Tayamum diperbolehkan bagi orang sakit, dalam perjalanan, atau setelah berhubungan badan yang tidak memperoleh air. Maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik dengan cara menyapu muka, tangan dengan tanah itu. Teman-teman yang berbahagia, Islam adalah agama yang memiliki syariat yang indah. Salah satu syariatnya yaitu berwudu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza kuntum illa salati faghsilu wujuhum wa aydiyakum illa marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum illal kabain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dengan adanya ayat tersebut, Fakhruddin Ar-Razi dalam Maftihul Ghaibnya mengatakan bahwa perintah sholat sangat berkaitan erat dengan wudhu. Salah satu pendapat yang dikutip Ar-Razi mengatakan bahwa wajib bersuci dengan wudhu saat akan melaksanakan sholat. Jika tidak ada air, maka boleh dilaksanakan dengan tayamum, yakni dengan debu. Jika Ar-Razi mengatakan bahwa inti dari ayat tersebut adalah toharoh qabla sholat atau bersuci sebelum sholat, maka sah-sah saja, karena bertemu, menghadap, dan beribadah kepada Allah, zat yang suci, mencintai kesucian, dan kebersihan tidak bisa dilaksanakan tanpa bersuci. Hal ini senada dengan arti dari kata wudhu sendiri yang berasal dari kata wadhah yang berarti hasan atau bagus, dan bahjah indah atau elok. Sedangkan menurut syarah sebagaimana diungkapkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ala Mazhabis Syafi'i yang artinya sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Adapun jika wawnya di fathah wudu, maka artinya berbeda dengan wudu. Wudu adalah nama untuk menyebut alat yang digunakan untuk berwudu. Alat yang digunakan untuk berwudu yakni air. Wudu tidak selamanya berarti sebuah ritual bersuci sebelum sholat atau beribadah yang lain. Dalam hadis disebutkan, wudu dalam konteks di atas berarti membasuh tangan dan mulut,
setelah makan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Lisanul Arab, yang artinya yang dimaksud kata berwudulah dalam hadis di atas adalah membasuh tangan dan mulut agar terbebas dari bau. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman pendapat dari Fakhruddin Ar-Razi tentang berwudu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara berwudu dari 4 mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sebelum masuk dalam penjelasan mengenai tata cara berwudu menurut mazhab, saya sedikit menjelaskan tentang pengertian berwudu. Pengertian berwudu. Pengertian wudu menurut bahasa yaitu artinya bersih atau indah, sedangkan menurut istilah atau syariat Islam yaitu artinya menggunakan air pada anggota badan tertentu dengan cara tertentu yang dimulai dengan niat guna menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan salah satu syarat sah sholat orang yang akan sholat. Diwajibkan berwudu lebih dahulu, tanpa wudu sholatnya tidak sah. Wudu adalah syariat kesucian yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada kaum muslimin sebagai pendahuluan bagi sholat dan ibadah lainnya. Di dalamnya terkandung sebuah hikmah yang mengisyaratkan kepada kita bahwa hendaknya seorang muslim memulai ibadah dan kehidupannya dengan kesucian lahir dan batin. Oke, lanjut ke hukum wudu. Berwudu merupakan syarat sah sholat kita, maka dari itu, untuk sahnya sholat kita, perlunya kita memperbaiki dari yang awal, yaitu bacaan doa niat wudu. Hukum berwudu adalah wajib dilakukan dalam mengerjakan sholat seperti dalam sabda Nabi Muhammad, yang artinya, tidaklah diterima sholatmu tanpa bersuci atau wudu. Hadis riwayat Muslim. Dan bersuci atau berwudu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Berwudu memiliki banyak kemanfaatan dan keutamaan yang diterangkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya barang siapa yang berwudu secara sempurna, maka dosa-dosanya akan gugur atau hilang jasadnya hingga keluar juga dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dan sesungguhnya umatku kelak akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muka dan kedua tangannya kemilau bercahaya karena bekas berwudu. Nah, begitu teman-teman pengertian berwudu dan juga hukumnya ya. Sekarang kita langsung aja ke pokok yang pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai niat wudu menurut 4 imam mazhab. Yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Beliau mengatakan bahwa niat dalam berwudu itu tidak wajib. Artinya dalam wudu tidak wajib menggunakan niat. Menurut Imam Maliki, melafalkan niat dalam berwudu itu makruh. Hukumnya hanya wajib di dalam hati. Maksudnya itu tidak diucapkan, niatnya itu tidak menggunakan lisan, tapi dalam hati, seperti itu. Nah, yang ketiga menurut Imam Syafi'i, dalam Hambali beliau sepakat bahwa dalam berwudu itu niat dalam hati dibarengkan dengan pelafalan niat. Selanjutnya yaitu yang kedua tentang membaca basmalah dalam berwudu. Menurut 3 imam mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i yang sepakat bahwa membaca basmalah dalam wudu itu hukumnya sunnah, sedangkan Imam Hambali beliau mengatakan bahwa membaca basmalah dalam berwudu itu wajib hukumnya. Yang ketiga yaitu membasuh telapak tangan ketika wudu. Para ulama mazhab sepakat bahwa membasuh telapak tangan ketika berwudu itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Namun Imam Hambali mengatakan bahwa hal itu wajib jika berwudu setelah bangun tidur malam. Yang selanjutnya yaitu berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Menurut Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, berkumur dapat menghirup air ke dalam hidung itu hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan Imam Hambali yang mengatakan bahwa berkumur dan menghirup air ke dalam hidung itu adalah hukumnya wajib. Yang selanjutnya yaitu mengenai membasuh wajah. 3 mazhab sepakat bahwa membasuh wajah dalam berwudu itu adalah wajib.
Namun di sini ada perbedaan pendapat mengenai batas wajah. Yang pertama menurut 3 imam mazhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Beliau mengatakan bahwa batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu, dan dari telinga satu dengan telinga yang lainnya. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa batasan wajah adalah bagian antara janggut dan telinga itu tidak termasuk bagian wajah, sehingga tidak wajib untuk dibasuh ketika membasuh muka. Selanjutnya yaitu membasuh kedua tangan. Tidak ada perbedaan pendapat menurut 4 mazhab membasuh tangan, hukumnya adalah wajib, dan para ulama mazhab sepakat bahwa kedua siku adalah termasuk ke dalam bagian tangan yang harus wajib dibasuh ketika wudhu. Selanjutnya yaitu mengusap kepala ketika berwudu. Menurut 4 imam mazhab, mereka sepakat bahwa mengusap kepala ketika berwudu adalah wajib hukumnya. Namun di sini ada perbedaan pendapat mengenai tata cara mengusap kepala. Yang pertama, menurut Imam Syafi'i, mengatakan bahwa mengusap kepala dalam wudu cukuplah dengan menyapu dan tidak ditentukan bagian tengah yang diusapkan. Dan juga menurut Imam Syafi'i, mengusap kepala itu dilakukan dengan 3 kali. Antara kepala, telinga dibedakan masing-masing 3 kali usapan. Yang kedua, menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, yang mengatakan bahwa wajib mengusap seluruh kepala. Yang ketiga, menurut Imam Hanafi, cukup mengusap 1/4 bagian kepala dengan 3 jari. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mengusap kepala itu hanya dengan sekali satuan. Maksudnya telinga, kepala dijadikan dalam sekali sapuan. Jadi saya melihat perbedaannya itu, kalau Imam Syafi'i itu ambil air, dicipratkan, baru dibasuh kepala 1 kali. Ambil air, dicipratkan, baru basuh kepala, itu berlangsung selama 3 kali. Dan telinga pun ambil air, cipratkan, basuh telinga, itu juga 3 kali. Sedangkan untuk mazhab ketiga lainnya, hanya ambil air sekali, dicipratkan, terus kepala dari sini balik ke atas, baru ke telinga. Kurang lebih seperti itu ya kalau yang saya tangkap. Karena saya menganut mazhab Imam Syafi'i, jadi dari kecil saya tuh memang membasuh kepala 3 kali, telinga 3 kali, seperti itu. Selanjutnya yaitu kaki. Menurut para imam mazhab sepakat bahwa membasuh kaki itu adalah wajib hukumnya sampai dengan kedua mata kaki. Sedangkan menurut Imam Hambali, beliau mengatakan boleh mengusap kedua kaki, boleh juga memilih antara membasuh dan mengusap kedua kaki. Selanjutnya, tertib dalam berwudu. Di sini menurut Imam Hanafi dan Maliki, tertib dalam berwudu itu tidak wajib. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, wajib tertib dalam berwudu. Yang terakhir yaitu mu'alat. Mu'alat itu merupakan berturut-turut tanpa menyelingi dengan perbuatan lain. Di sini menurut mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi, mu'alat dalam berwudu adalah sunnah, sedangkan menurut Maliki dan Hambali, mu'alat adalah wajib. Maksudnya mu'alat di sini contohnya apabila sedang berwudu, ada yang mengajak berbicara atau mengobrol. Oh, jadi tuh tidak boleh mengobrol walaupun sedikit. Kalau wudu fokus dengan wudu. Apabila ada orang bertanya, tidak usah dijawab. Ini menurut mazhab Imam Hambali dan Maliki. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, materinya sudah habis tentang 4 mazhab. Itulah yang saya cari kemarin. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita di sini sama-sama belajar ya. Kalau misalnya ada saran atau usulan, silakan ditaruh di kolom chat komentar. Dan untuk link referensinya saya cantumkan di deskripsi ya. Saling support, semoga tetap jaga kesehatan. Sebelum berakhirnya ini, saya akan menampilkan satu video dari Ustadz Abdul Somad yang mengatakan perbedaan wudhu antara 4 mazhab ya. Tapi yang saya lihat memang cuma mazhab Imam Syafi'i yang beda antara kepala dan telinga yang tidak digabung. Jadi mazhab Syafi'i kepala beda, telinga juga beda, seperti itu. Dan saya dari kecil pun mengikuti mazhab Imam Syafi'i ya.
Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Semoga sehat selalu ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengkoreksi. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Letak beda cara berwuduk Syafi'i dengan Maliki itu di mana? Sama. Basuh muka sama, basuh tangan sama, usap kepala sama, usap telinga sama, kaki sama. Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i air kepala sedikit aja, ubun-ubun aja, telinga sama kepala lain. Kalau Maliki basahkan tangan, sapu kepala ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. 1 kali 1 Maliki.